Bayangkan, hidup ini seperti berjalan di tengah hutan lebat. Kalau kita terlalu percaya pada semua orang, bisa saja kita dituntun masuk ke jurang. Tapi kalau kita memilih berjalan sendirian, kita bisa tersesat, lelah, dan tidak pernah sampai ke tujuan. Inilah kisah tentang Raka, seorang pemuda yang belajar lewat luka bahwa hidup harus seimbang. Jangan percaya semua orang, tapi jangan juga hidup sendiri. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai anak yang baik hati dan mudah percaya. Ia suka menolong siapa saja. Kalau ada tetangga butuh pinjaman, ia berikan, meski sebenarnya uangnya pas-pasan. Kalau ada teman butuh motor, ia pinjamkan tanpa ragu. Namun, kebaikan itu sering berbalik jadi luka. Motor yang ia pinjamkan kembali dalam keadaan rusak. Uang yang ia berikan jarang kembali tepat waktu. Bahkan, ada yang sengaja menghindar, seolah-olah Raka yang bersalah. Ia selalu berusaha menenangkan diri. Tidak apa-apa, mungkin mereka sedang kesulitan. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tapi luka paling dalam datang dari sahabatnya sendiri, Dani. Selama bertahun-tahun, Raka menabung dari kerja kerasnya, berharap bisa membuka usaha kecil. Dani datang dengan ide bisnis bersama. Tanpa curiga, Raka menyerahkan seluruh tabungannya. Beberapa minggu pertama, Dani masih memberi kabar, tapi kemudian ia menghilang. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Dani kabur membawa seluruh uang Raka. Hari itu, Raka duduk lama di teras rumah menatap kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pahitnya dikhianati orang yang paling ia percaya. Sejak saat itu, hati Raka terkunci rapat. Ia merasa manusia hanya akan menyakiti. Senyum orang lain tampak penuh tipu daya. Bantuan yang ditawarkan terasa mengandung maksud tersembunyi. Ia menarik diri. Tidak lagi ikut kegiatan desa, jarang ke masjid, menolak ajakan teman lama. Hidupnya hanya rumah dan pekerjaan. Semua ia lakukan sendiri. Awalnya ia merasa aman. Tak ada yang bisa menipunya lagi. Ia bekerja keras, makan sendiri, tidur sendiri, dengan keyakinan bahwa tak ada orang yang bisa menyakitinya. Namun perlahan, kesepian mulai menekan. Saat sakit, tak ada yang datang menjenguk. Saat ada masalah, tak ada yang bisa dimintai saran. Bahkan, ketika mendapat kabar gembira, bosnya memuji hasil kerjanya, ia hanya bisa tersenyum sendiri, lalu kembali tenggelam dalam sunyi. Malam-malam terasa panjang. Rumah yang dulu hangat kini dingin. Raka mulai bertanya pada dirinya, apakah hidup seperti ini benar-benar jalan keluar? Apakah aku harus selamanya sendirian? Suatu malam, Raka akhirnya memberanikan diri keluar rumah untuk sholat Isya di masjid. Sudah lama ia tak menginjakkan kaki di sana. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua sederhana bernama Pak Syaiful. Rambutnya memutih, bajunya lusuh, tapi wajahnya teduh. Seusai sholat, Pak Syaiful menghampiri, tersenyum dan berkata, "Nak, wajahmu terlihat berat. Apa ada beban di hatimu?" Awalnya Raka enggan menjawab, tapi tatapan penuh kasih dari pria tua itu membuatnya luluh. Ia pun menceritakan semuanya. Ditipu, dikhianati, lalu memilih hidup sendiri. Pak Syaiful mendengarkan dengan sabar. Setelah Raka selesai, ia berkata pelan, "Nak, hidup ini memang penuh pengkhianatan. Tapi percaya atau tidak, manusia tak bisa hidup sendirian. Kalau kau menutup pintu pada semua orang, kau juga menutup pintu pada kebaikan yang Allah kirim lewat manusia." Kata-kata itu menancap dalam hati Raka.
Malam itu, ia pulang dengan pikiran berbeda. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa ada secercah harapan. Sejak malam itu, Raka sering duduk bersama Pak Syaiful. Dari pria tua itu, ia belajar bahwa kepercayaan bukanlah soal menutup atau membuka, melainkan menyaring. Nak, kata Pak Syaiful, jangan menutup hatimu, tapi jangan juga membiarkannya terbuka untuk semua orang. Belajarlah mengenali tanda. Siapa yang jujur meski dalam hal kecil? Siapa yang menepati janji meski sederhana? Siapa yang hadir bukan hanya ketika butuh? Raka mulai mencoba. Ia kembali ikut gotong royong, membantu membersihkan masjid, bahkan duduk bersama anak-anak muda di warung kopi. Meski awalnya canggung, ia belajar membuka diri dengan hati-hati. Ternyata, tidak semua orang seperti Dani. Ada tetangga yang mengembalikan barang tepat waktu. Ada teman masjid yang menolong tanpa pamrih. Ada anak muda yang jujur meski tak berpunya. Raka belajar menyaring. Ia tak lagi menaruh harapan besar pada semua orang, tapi perlahan mengenali siapa yang benar-benar tulus. Dan di tengah proses itu, ia merasakan kembali hangatnya persaudaraan yang lama hilang. Beberapa bulan kemudian, kabar besar datang. Pemerintah menawarkan program koperasi pertanian untuk membantu petani desa. Para pemuda diajak bergabung, termasuk Raka. Bayangan pahit masa lalu muncul kembali. Ia takut ditipu lagi. Tapi ia ingat pesan Pak Syaiful. Hidup ini bukan soal menghindari luka, tapi belajar menghadapi dengan bijak. Dengan hati-hati, Raka setuju ikut. Ia aktif rapat, memberi ide, membantu menyusun rencana. Namun kali ini berbeda. Ia tidak menyerahkan segalanya begitu saja. Ia ikut mengawasi alur keuangan, membagi peran jelas, dan memastikan semua keputusan dibuat bersama. Benar saja, ujian datang. Salah satu anggota mencoba memanipulasi data untuk keuntungan pribadi. Tapi kali ini, Raka cepat menyadari. Ia mengangkat masalah itu di forum, menyelesaikannya secara terbuka hingga orang yang curang itu keluar sendiri. Momen itu menjadi titik balik. Raka sadar, luka masa lalu bukan untuk menutup diri, melainkan bekal agar lebih bijak menghadapi dunia. Tahun-tahun berlalu, koperasi tumbuh pesat. Petani desa sejahtera. Raka dikenal sebagai pemuda yang dapat dipercaya. Bukan karena ia mudah percaya, tapi karena ia tahu bagaimana menempatkan kepercayaan dengan bijak. Hidupnya kini seimbang. Ia punya sahabat tulus, rekan kerja yang bisa diandalkan, dan lingkungan yang saling mendukung. Ia belajar. Dunia memang penuh warna. Ada yang datang membawa luka, ada pula yang hadir membawa cahaya. Dalam sebuah pengajian desa, Raka berkata kepada para pemuda, "Hidup itu seperti menanam pohon. Kalau kita percaya semua orang, pohon itu bisa ditebang siapa saja. Tapi kalau kita tidak percaya siapapun, pohon itu tak akan pernah tumbuh. Belajarlah menyaring. Pilihlah orang yang tepat. Rawatlah hubungan dengan hati-hati. Maka kita akan menuai buah yang manis." Kata-kata itu disambut anggukan. Banyak yang melihat betapa jauhnya perubahan Raka. Dari pemuda polos yang pernah hancur, ia kini menjadi sosok bijaksana. Dalam hati, ia berbisik. Memang benar. Jangan percaya semua orang, tapi jangan juga hidup sendiri. Karena pada akhirnya, manusia butuh manusia.